kalau gua mandatori 100% gua akan menolak rasisme. Ya walaupun di darah kita semua ini ada rasisme, tapi kita juga sebagai manusia yang beradab, yang dikasih akal, pikiran sama Tuhan. Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Sabtu dari Sabang sampai Merauke atau mungkin kalian di luar negeri. Ini video gua buat agak dadakan ya. Sebenarnya gak ada rencana buat video, tapi tadi gue coba tidur dari jam 3 subuh, nggak bisa-bisa, terus ya akhirnya gue putusin udahlah bikin podcast aja atau bikin video daripada apa namanya nggak jelas. Dan kemudian kebetulan juga dalam beberapa hari terakhir sebenarnya udah ada yang keliling-keliling di kepala gua ya, topik soal rasisme. Jadi kita bicara santai aja ya, ini untuk menemani hari weekend kalian, Sabtu mungkin siang waktu lu apa namanya nonton video ini, mungkin juga pagi sambil sarapan atau mungkin juga makan malam dengan siapapun kalian ya. Nah jadi balik lagi, kemudian karena nggak bisa tidur di kepala gue juga ada satu topik yang sebenarnya gue udah mau ngangkat, cuman karena ya dari kemarin kan ada straight news ya, ada soal MU ke 4 besar, kemudian juga ada soal harga tiket timnas dan seterusnya. Akhirnya gue tunda-tunda dan ya sekarang akhirnya gue buat ya, daripada menguap gitu-gitu aja. Dan ini terus terang nggak terlalu ada banyak persiapan, hanya spontanitas, dan akan banyak gue ambil referensinya dari pengalaman-pengalaman gue juga selama gue kuliah di luar negeri, selama gue hidup, dan juga selama gue liputan bola di berbagai kompetisi lah ya, baik di dalam dan luar negeri. Jadi ini cerita ya mungkin semacam weekend story kalau lu ingat dulu di tabloid bola ya. Ini topik yang sangat menarik, topik yang sangat sensitif, dan sebenarnya selalu agak tabu ya kalau didiskusikan, tapi selalu orang membicarakan di belakang gitu ya. Jadi seperti kita ketahui, kembali ke laptop atau ke topik kita, kemarin atau seminggu lalu mungkin ya, ada sebuah kasus yang ya bukan cukup, menurut gue sangat menyita perhatian ya, di mana Vinicius Junior di apa ya diperlakukan secara tidak baik ya, diperlakukan rasisme di Mestalla, di kandang dari Valencia, dikatain mono yang artinya monyet gitu ya. Kemudian apa namanya insiden tersebut memantik berbagai diskusi, berbagai juga perdebatan, bahkan juga membuat Javier Tebas, ini presidennya La Liga, angkat bicara ya. Standing point gue jelas, gue sangat menentang rasisme. But at the same times, kita juga tidak menampik bahwa we were born as a racism human beings gitu. Kita tidak bisa munafik bahwa di darah kita ini ada rasisme yang memang diwariskan dari pendahulu kita. Mungkin di keluarga kalian tidak dididik rasis, mungkin. Oke, tapi belum tentu di sekolah, belum tentu di lingkungan enggak. Bahkan di ruang-ruang aktivitas yang lain, di organisasi atau di ruang kerja kalian belum tentu ada. Singkat kata, menurut gua rasisme itu dua hal yang berbeda ya, ada dua sisi yang berbeda, dua dimensi yang berbeda, dua kuantum yang berbeda gitu. Jadi contoh, gua sederhanakan penjelasan gua. Di satu momen, di satu waktu, di satu tempat, mungkin lu adalah pelaku rasisme, kita pelaku rasisme. Tapi di tempat yang lain, di waktu yang berbeda, bisa jadi kita yang menjadi korban rasisme. Rasisme itu bisa dari ras, bisa dari agama, bisa dari pilihan politik juga, macam-macam. It happens everywhere di seluruh dunia. Jadi kalau dibilang rasisme nggak ada, itu ada. Karena yang gue bilang tadi, itu adalah dosa warisan dari orang tua terdahulu yang tidak bisa dihilangkan. Bukan hanya orang tua kita, mungkin juga dari orang tua yang lain ke anaknya lalu menular ke kita. Dulu waktu gue kuliah di Inggris, di London,
gue berpikir ya orang Inggris itu nggak terlalu rasis, tidak seperti mungkin di negara-negara lain, ya. Tapi sampai pada satu momen waktu awal hari-hari pertama lah gue kuliah, kemudian gue ke toilet, gitu ke toilet terus begitu gue tutup pintu itu gue kaget. Gue kaget kenapa? Karena di balik pintu itu banyak tulisan yang selama ini nggak pernah gue lihat keluar atau diekspresikan oleh orang Inggris, ya terutama orang kulit putih ya. Oke, mungkin di sini nggak masalah ya, gue beberkan tulisannya sebagian besar, tapi yang aman-aman aja lah, nggak usah yang terlalu keras lah, nanti takutnya malah jadi bermasalah. Jadi gini, yang gue inget ya, salah satunya go home, don't steal our jobs. Ya kebetulan waktu itu gue kuliah 2008, ngambil sport management ya S2. Nah waktu itu memang lagi krisis finansial 2008-2009 lah. Jadi itu terus kemudian ya itu sih yang paling gue ingat ya. Adalah beberapa lagi gitu ya yang selama ini sempat sumir-sumir gue denger ya, tapi gue nggak pernah lihat langsung. Ya ternyata itu tadi, ketika kita bicara rasisme, kita menjadi dua muka, dua wajah. Di depan kita bilang, oh kita nggak ada perbedaan suku, agama, ras, bla bla bla. Tapi di belakang kita suka ngomongin itu gitu. Nah, tapi sekali lagi kita tidak bisa lepas dari rasisme. Sekarang tinggal kepada kita bagaimana kita mau belajar dari rasisme tersebut, kemudian seminimal mungkin tidak mewariskan itu kepada generasi berikutnya, termasuk juga ke rekan-rekan kita dan seterusnya. Oke. Nah, balik lagi ke kasus Vinicius. Ada beberapa rekan gua yang mengatakan bahwa Vinicius itu yang memprovokasi. Kenapa bukan pemain lain yang diejek seperti Militao atau Dani Alves juga kita ingat pernah dirasisis, tapi dia santai aja, malah dilempar pisang dia makan. Jadi gua kalau boleh analogikan seperti penjual narkoba kepada pengguna narkoba. Gue seumur hidup tidak pernah merokok sama sekali. Satu kali hisap pun gue nggak pernah merokok, tidak pernah memakai narkoba sama sekali. Menurut lu apakah pedagang rokok atau penjual narkoba akan tertarik menjual ke gue? Nggak akan. Tapi kalau gue seorang pecandu rokok atau narkoba, gue adalah customer yang paling disukai oleh mereka karena gue punya potensi untuk beli. Oke, nah kalau gue kemudian memakai narkoba, apakah kemudian gue sebagai orang yang bersalah atau gue sebagai korban? Nah, seperti itulah analogi Vinicius. Betul memang, yang diincar adalah pemain yang punya potensi atau emosional yang tipis ya, yang bisa diprovokasi atau bisa diejek dan kemudian terpancing. Dan itu dalam sepak bola kadang-kadang memang suka digunakan cara-cara kotor. Dulu misalnya kalau kita ingat eranya Roy Keane sama Patrick Vieira, itu memang sengaja diincar Patrick Vieira untuk dirusak konsentrasinya. Kenapa? Karena dia bisa terpancing emosinya. Nah, demikian juga dengan di kasus rasisme ini. Betul memang Vinicius diincar karena memang dia mudah untuk terpancing gitu. Nah, sekarang kita tinggal mau melihat, mau menyalahkan pelakunya atau si korbannya. Kalau argumennya yang lain nggak terpengaruh, jangan lupa kita melihat orang itu hidup tidak bisa hanya saat ini. Apa yang terjadi dengan Vinicius, dengan Balotelli, dengan mungkin Patrick Mboma dulu kalau di Parma ya, gue tiba-tiba nggak tahu kenapa mencuat aja nama Patrick Mboma. Kemudian juga dengan Raheem Sterling waktu main di Kosovo kalau nggak salah ya, tim nasional Inggris. Kemudian mereka marah, itu emosional orang itu bukan tercipta dalam satu hari. As I told you, kita pasti pernah dalam hidup sekali mengalami rasisme. Doesn't matter kalau lu mayoritas di suatu tempat dalam waktu tertentu, pasti lu pernah ada saatnya lu dianggap atau dirasisin. Lu merasa seperti itu, pasti ada. Tergantung memang sering atau kadarnya seperti apa. Nah, orang seperti Balotelli, seperti Vinicius, yang katakanlah mudah tersulut terkait dengan rasisme, mental mereka tercipta itu karakternya pasti tidak terbentuk sehari. Kita tidak pernah tahu seperti apa perjalanan mereka dari mulai kecil, lalu kemudian beranjak remaja,
kemudian dia masuk ke klub profesional dan seterusnya. Dari yang gue paham, dari yang gue tahu, biasanya orang-orang seperti itu adalah korban bullying sejak masa kecil. Atau bisa juga yang kedua, biasanya lingkungan mereka mono. Ya kalau lu ingat misalnya komedian Trentan Muslim ya, dia kan dulu tinggal di Madura. Ya dia bilang di situ sangat homogen. Dan kemudian dia kaget, ya begitu kaget ketika dia keluar dari Madura ke Jakarta, ternyata banyak keragaman di situ. Nah, orang mungkin seperti gua ya, gua dari kecil tuh tinggal di Jakarta Selatan, gua punya lingkungan yang berbeda-beda. Di lingkungan rumah gua, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja itu punya hampir mewakili mungkin seluruh Indonesia. Buat gua nggak terlalu kaget dengan ceng-cengan suku, bahkan juga sorry itu saya misalnya agama, karena kita deket biasa. Tapi tidak dengan orang yang punya kehidupan masa kecil itu yang tidak seperti itu. Jadi itu yang gue bilang tadi, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Sama seperti narkoba tadi, kita nggak bisa bilang kenapa lu beli narkoba, nggak bisa karena semua orang tidak sama daya tahannya untuk menahan sesuatu yang buruk. Gitu. Sementara kita lihat Vinicius, Balotelli dan sebagainya, mereka adalah korban. Balotelli, seingat gue, dulu waktu kecil itu dia korban bullying. Dan itu sudah gue prediksi dulu. Kenapa? Karena kelihatan karakternya biasanya emosional orang. Memang ada dua output ketika orang mengalami hal yang tidak baik ketika kecil. Contoh misalnya dia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, entah dari bapaknya atau ibunya, atau dia mendapatkan bullying atau persekusi waktu kecil. Itu memang besarnya bisa menjadi dua output yang sangat berbeda. Bisa saja dia menjadi orang yang seperti itu atau sensitif, negatif lah. Atau bisa juga dia justru belajar dari hal tersebut sehingga tidak mengulangi lagi apa yang pernah dialami dulu waktu masih kecil. Contoh, misalnya dulu waktu kecil gua dibully terkait misalnya warna kulit. Nah, misalnya gue dikatain hitam gitu. Nah, setelah besar, gue bisa jadi sangat sensitif seperti Vinicius atau Balotelli, atau bisa justru ternyata dibully seperti itu tidak baik. Misalnya gue diajakin karena gue orang agak hitam lah kulitnya, jadi nggak boleh seperti itu karena gue tahu itu tidak baik. Jadi bisa dua sisi. Nah, sisi yang negatif, yang bukan negatif ya, yang ya bad habit lah gue bilang, atau yang jadi sentimen itu atau sensitif, itu adalah korban menurut gue. Ini yang gue katakan, kita tidak pernah tahu masa kecil Vinicius atau Balotelli. Kita tahu ya, kita pernah dengar dia sering dipersekusi ya karena dia anak angkat oleh orang tua Yahudi Itali kalau nggak salah, intinya putih lah. Kemudian dia sering diajakin dan akhirnya kita lihat emosional kontrolnya jadi jelek. Nah, kembali ke Vinicius, feeling gue mengatakan bahwa dia juga mengalami hal yang serupa sehingga dia begitu sensitif terhadap hal-hal demikian, dan akhirnya publik tahu sehingga dia menjadi sasaran ketika katakanlah Real Madrid bertanding ke klub-klub lainnya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Setelah tadi gue udah menjabarkan ya bagaimana duduk perkara masalah seperti ini itu tidak sehitam putih yang kita bayangkan. Jadi ada proses panjang yang kita harus paham bahwa, dan standing point gua, lu boleh nggak setuju bahwa mereka adalah korban. Dan bukan tidak mungkin saat ini mungkin kita merasa itu dia yang mengalami, kita nggak. Suatu saat mungkin itu akan menimpa kita kalau lingkaran setan itu kita tidak dihentikan. Oleh karena itu gue baca BBC ya, salah satu rujukan gua, Javier Tebas, gua nggak tahu sehanas apa dia akan men-tackle masalah rasisme. Tapi seharusnya mereka punya power untuk melakukan itu. Inggris, walaupun dalam beberapa aspek tadi gue udah cerita, mereka juga tidak sempurna dalam hal-hal seperti ini, tapi mereka cukup banyak melakukan langkah-langkah yang sangat implementatif lah, yang kita lihat cukup positif di lapangan. Dan gue sepakat kalau ada yang mengatakan kasus rasisme ini tidak mungkin 100% dihilangkan. Mulai dari zaman purba sudah ada sampai nanti dunia ini kiamat, itu pasti kan selalu ada. Karena itu adalah marwahnya, nyawanya ya perbedaan. Perbedaan itu membuat orang biasanya curiga. Gitu ya, itu udah dari zaman dulu. Nah, tapi sekarang apa yang mesti kita lakukan untuk memastikan bahwa let's say itu tidak biasa dilakukan atau terjadi di lapangan, terutama di sepak bola. Nah, kita lihat kalau gue baca di BBC tadi, memang sudah ada langkah yang coba akan dilakukan oleh Javier Tebas dan kawan-kawan untuk mengimpos peraturan untuk ya ibaratnya kalau di sini mungkin membuat undang-undang untuk memberikan sanksi yang cukup keras, bukan cukup, harusnya sangat keras kepada
pelaku rasisme, mulai dari dan ini mesti mencakup banyak stakeholder nih, jangan hanya eh, orang yang bersangkutan, tapi juga harus klub diikutkan. Artinya klub juga harus punya tanggung jawab atau konsekuensi yang harus mereka tanggung kalau ada fansnya yang melakukan rasisme. Ya kan biasanya begitu seharusnya. Nah, jadi impose law itu atau undang-undang yang akan coba digodok itu adalah yaitu tadi mulai melarang penonton itu hadir ke stadion seumur hidup, dan gue setuju. Kemudian juga sanksi finansial kepada klub, dan sampai juga pelarangan penutupan stadion. Jadi nggak boleh pakai stadion atau mungkin main tanpa fans, sampai dengan pengurangan poin dan bahkan degradasi. Ya mungkin nanti secara orang hukum akan lebih paham ya bagaimana analogi hukumnya, kemudian kepantasannya, kemudian gradasinya juga. Misalnya satu kali itu kalau satu kali berapa hukumannya apa, kalau dua kali, kalau berulang apa segala macam. Karena kalau kita berkaca dari keberhasilan Inggris di aspek lain, dari mulai mereka yang hooligans dan akhirnya jadi sekarang sepak bola yang luar biasa, yang dewasa dan beradab, itu ada peran dari pemerintah. Karena apa? Karena mereka yang memegang palu godam untuk mengarahkan kebijakan ini ke kiri, ke kanan, atau kemana. Sehingga di sini juga ada tanggung jawab pemerintah Spanyol, dan kita akan lihat apakah mereka serius untuk menekel ini atau tidak. Karena tanpa ada hukum yang mengatur dan tanpa ada sanksi yang dijalankan dengan tegas dan konsekuen, kasus rasisme akan kembali terulang dan akan terus terulang, dan mungkin akan sampai di halaman depan rumah kita. Nah, kalau kita sedikit mungkin menarik ke negara kita, jangan lupa kita juga tidak lepas dengan kasus rasisme di Indonesia di Liga 1. Ya jujur, gue pernah melihat langsung korbannya itu, kalau enggak ini fakta yang dari pengalaman gue ya, dari pemain-pemain asal Afrika maupun juga dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, khususnya dari Papua, dan itu sangat menyakitkan banget. Karena yang berbicara saat ini, gue juga gue nggak usah detailkan lah, gue juga pernah mengalami hal yang sama, jadi gue bisa bicara hal itu tapi dalam dimensi yang berbeda. Sehingga kalau gue adalah orang yang tidak memberikan toleransi kepada rasisme. Jadi kalau ada slogan say no to racism, gue setuju, tapi masalahnya apakah ini akan diimplementasikan oleh khususnya pemerintah Spanyol. Karena kita bicara soal Vinicius, ini yang akan kita tunggu ya. Jadi sekali lagi, kalau gue mandatori 100% gue akan menolak rasisme. Ya walaupun di darah kita semua ini ada rasisme, tapi kita juga sebagai manusia yang beradab, yang dikasih akal, pikiran sama Tuhan, harus bisa belajar dari kesalahan kita tempo dulu ya. Karena kalau enggak, ya kita apa bedanya dengan binatang yang karena perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan, bahkan perbedaan suku, perbedaan bahkan politik pun kita menyerang habis-habisan oposisi kita atau lawan kita ya. Jadi mungkin itu aja. Mungkin sorry kalau gua agak terlalu serius dan mungkin in depth, karena ini benar-benar bukan gua searching atau apa, tapi berdasarkan referensi pengalaman bahkan dari pribadi gue yang pernah gua alami soal rasisme ya. Oke, mungkin itu dulu video gue kali ini, video weekend story mungkin gue bikin ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menambah referensi kalian, menemani juga makan apapun ke aktivitas kalian di hari Sabtu ini. Dan ya nanti gua akan bikin video seperti biasa lagi ya, straight news mungkin soal Sintayong yang katanya akan cabut setelah Piala Dunia, atau mungkin hasil Liga Inggris mungkin udah hampir selesai ya, tinggal degradasi. Oh, sama ini satu lagi sebelum gua tutup, gua akan membawakan final Championship Division atau EFL ya. Oke, Liga Kasta kedua Liga Inggris. Di TVRI jam 20.30 di TVRI hari Sabtu. Gua sama Panji, dan kita lihat dulu ya. Ini gua sampai lupa. Oh iya, Coventry lawan Luton Town. Jadi akan menemani Burnley dan Sheffield United ya. Jadi Luton Town ini finish di peringkat ketiga, Coventry peringkat kelima, dan di playoff mereka ketemu di final. Nanti jangan lupakan, jadi nanti kita akan tunggu satu tiket atau lihat satu tim yang akan berlaga ataupun compete di Liga Inggris musim depan ya. Jadi antara Luton Town atau Coventry City. Coventry pernah masuk IPL, Luton Town tuh belum ya. Luton Town ini outskirtnya London lah. Ada bandara juga di situ nih. Jadi menarik, nanti kita lihat akan semakin banyak tim
Jabodetabek yang London nanti di IPL musim depan ya. Jadi kalau Luton lolos ini pertama kali buat mereka dalam sejarah. Oke, terima kasih dan gue berharap yang terbaik buat kalian, selalu sehat dan happy weekend.